Oke, salam jumpa kembali, salam sehat teman-teman semuanya. Setelah melewati liburan lebaran selama 1 minggu, kini kita bisa beraktivitas kembali. Untuk rekan-rekan yang memiliki minat hobi di bidang dunia tulis menulis, video ini dipersembahkan untuk kalian yang memiliki minat yang besar dalam menulis, terutama menulis di media cetak dalam bentuk artikel opini. Saya ingin berbagi tentang bagaimana trik dan tips menembus media-media mainstream seperti Pos Kupang, Timur Express, Victory News maupun media-media online lainnya. Ayo ikuti video ini. Let's check it out. Oke, teman-teman. Tips pertama adalah membaca. Membaca dan menulis adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Mari kita membiasakan aktivitas membaca sebelum memulai menulis. Membaca memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan referensi, mendapatkan data-data pendukung yang bisa kita pakai untuk mendukung argumentasi kita. Selain itu, membaca juga membantu kita untuk memilih isu-isu atau topik-topik yang aktual yang sedang hangat di ruang publik, teman-teman. Tips kedua adalah memilih isu atau topik tulisan yang akan kita garap. Teman-teman, isu atau topik yang aktual biasanya lebih disukai oleh para redaktur. Bagaimana mendapatkan isu-isu aktual? Kita bisa mendapatkan dari berita-berita di media cetak maupun di media elektronik. Dari berita-berita itulah kita bisa memilah mana isu yang akan kita tulis. Kemudian isu-isu aktual atau konten tulisan lain juga bisa kita dapatkan dari momentum-momentum peringatan. Misalnya Hari Anak, Hari Pendidikan, Hari Kesehatan, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan. Peringatan-peringatan atau momentum seperti itu juga bisa membuka peluang tulisan kita dimuat di media-media cetak maupun media-media online. Next, tips ketiga adalah menulis. Oke, mulailah menulis. Setelah kita memiliki isu, topik, kemudian kita sudah memiliki gambaran sudut pandang yang akan kita garap itu dalam tulisan seperti apa, maka aktivitas berikutnya adalah menulis. Kita hanya menggunakannya untuk menulis, bukan menulis sambil mengedit. Jadi menulis dan mengedit adalah dua aktivitas yang berbeda. Kita benar-benar menggunakannya untuk menulis. Setelah merampungkan tulisan, barulah kita bisa memulai aktivitas yang lain, yaitu mengedit. Jadi benar-benar fokus hanya dicurahkan untuk menulis, bukan mengedit atau menyunting tulisan yang sedang kita buat, teman-teman. Next, tips keempat. Kini setelah tulisan kita rampungkan, maka aktivitas yang berikut adalah menyunting atau mengedit. Proses editing bisa kita lakukan untuk memperhalus bahasa, pemilihan diksi, melihat kesalahan pengetikan, dan juga bisa menyesuaikan dengan standar, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh setiap media. Jadi setiap media itu memiliki kriteria, misalnya jumlah karakter yang harus kita penuhi sebagai penulis, karena mereka memiliki keterbatasan space, ruang di media mereka, sehingga proses editing bisa berfungsi untuk kita menyesuaikan hal-hal seperti itu, teman-teman. Iya, teman-teman, tips kelima adalah memilih media tujuan dan mempelajari syarat dan ketentuan yang biasa diterapkan oleh media bersangkutan. Jadi setelah tulisan kita selesai, sudah siap untuk dikirim ke media, kita perlu mempertimbangkan ke media apa kira-kira peluang untuk dimuat itu besar, dan apakah kita memilih media cetak atau kita memilih portal-portal online, itu kembali kepada pilihan kita. Namun sebelum itu, sebagai bahan pertimbangan, kita juga perlu untuk mempelajari syarat ketentuan yang biasa diterapkan oleh setiap media. Misalnya media cetak koran itu biasa memiliki ketentuan batas maksimal tulisan itu adalah 800 sampai 1000 kata atau karakter. Jadi kita bisa mengambil titik tengah, misalnya tulisan kita berada di rentang 800-an kata gitu. Untuk apa? Supaya media bersangkutan memiliki ruang yang cukup untuk memuat tulisan kita. Contoh seperti Timur Express, Pos Kupang, Victory News itu mereka berada di rentang
800-an 900-an kata. Kalau 1000 juga kadang-kadang itu sudah terlalu banyak, teman-teman. Oke, teman-teman. Tips keenam, saya menyebutnya dengan istilah jangan menyerah. Jadi tulisan yang sudah kita buat, sudah kita kirim ke media, kita begitu cemas menunggu apakah tulisan itu dimuat atau tidak di media yang kita tuju. Biasanya para penulis pemula secara psikologi, jika tulisan pertama itu tidak dimuat, maka akan berpengaruh besar pada motivasi dan semangat untuk menulis. Biasanya kalau tulisan pertama itu tidak dicetak atau tidak dimuat atau tidak diterbitkan, para penulis pemula cenderung untuk berputus asa. Padahal prinsip yang mau kita bangun adalah satu tulisan ditolak, maka 5-6 tulisan akan kembali dikirim. Semakin kita sering berlatih, maka akan memperkuat intuisi kita dalam menulis. Ingat, menulis itu bukan soal kecerdasan atau kepintaran. Menulis itu adalah soal keterampilan yang harus dilatih berulang kali untuk terbiasa. Jadi, jangan menyerah untuk menulis jika memiliki minat, ketertarikan di bidang dunia tulis-menulis. Oke, selamat mencoba. Saya berharap ada yang bisa menembus media-media mainstream, koran-koran rujukan di NTT seperti Pos Kupang, Timor Express, dan Victory News. Kita boleh saling berbagi. Apa yang saya miliki saya bagi, apa yang teman-teman ketahui bolehlah berbagi dengan saya. Salam hangat, sampai jumpa di video-video berikut dalam kelas menulis, teman-teman. Jika konten video ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan like dan subscribe. Atau jika ingin berdiskusi berbagi tentang dunia tulis menulis, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. Bye-bye.